Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini saya akan sharing mengenai 3 hal yang menyebabkan doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 3 hal ini pula sahabat yang menyebabkan kita menjadi manusia yang paling beruntung di muka bumi ini. Apa sajakah 3 hal tersebut? Sebelumnya, yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Baik sahabat, langsung saja mengenai 3 hal yang dapat menyebabkan doa kita cepat diijabah oleh Allah. Sekaligus 3 hal ini yang menjadikan kita manusia paling beruntung di muka bumi ini sahabat. Para ulama berkata, as'adun nasi, manusia yang paling beruntung, yaitu ada 3 sahabat. Apa saja? Yang pertama, man lahu qalbuhu alim, yaitu seseorang yang dikaruniai oleh Allah hatinya itu pengetahuan sahabat. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati kita tahu bahwasanya Allah Maha mengetahui, bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal inilah yang kemudian menjadikan kita manusia yang paling beruntung. Sekaligus sahabat, kalau kita tahu bahwasanya semua yang ada di dunia ini adalah atas kehendak Allah, maka insya Allah kita juga tidak akan mudah mengeluh. Apapun yang terjadi, yang datang dalam kehidupan kita, baik itu baik ataupun buruk, maka kita tahu bahwasanya ini adalah dari Allah. Dan ketika kita tahu segala sesuatu datangnya dari Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan mudah mengeluh sahabat. Jadi yang pertama itu, yaitu mengetahui bahwasanya semua yang terjadi di dunia ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua sahabat, yaitu wabadanun sabir. Orang yang paling beruntung kata para ulama, ketika kita dikaruniai tubuh atau badan yang penyabar. Sabar dalam artian bukan karena kita itu bertengkar dengan sahabat, dengan tetangga, kemudian kita sabar, bukan sahabat. Tapi kesabaran tertinggi adalah ketika kita sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu riyadhah 40 hari itu sulit, berat sahabat. Tapi karena kita punya tubuh yang sabar, punya badan yang sabar, maka kita tetap menjalankan walaupun berat secara istiqomah selama 40 hari. Kita tahu istiqomah sholawat sebanyak 1000 ataupun 10.000 bahkan, itu sangat berat. Tapi karena kita diberikan karunia tubuh badan yang sabar oleh Allah, maka kita tetap mengerjakan sholawat istiqomah 4.000 atau 10.000 itu sahabat. Maka ketika kita mampu menjalankan hal ini, kata para ulama, sebenarnya kitalah manusia yang paling beruntung di dunia ini. Dan yang terakhir sahabat, yang ketiga, yaitu wa qana'atun bil yadi. Orang yang paling beruntung di dunia ini ialah orang yang senantiasa qanaah, menerima terhadap apa yang ada sekarang sahabat. Dalam artian menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita kaji lebih dalam sahabat, ketika kita menerima apapun yang diberikan oleh Allah, baik itu kebahagiaan ataupun musibah, baik itu ujian ataupun rezeki misalkan, ketika kita menerima, maka saat itulah kita menempati puncak tertinggi dari kehidupan keimanan ini sahabat. Ketika yang datang musibah, kita menerima dengan lapang dada, kita menerima dengan bersyukur kepada Allah, maka tidak akan ada rasa sedih di dalam hati kita sahabat. Karena seyogyanya ketika kembali ke poin yang pertama, kita tahu semua yang datang adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat, kalau saya boleh sharing sedikit, tawakal ini atau qanaatun bil yadi ini sahabat, menerima segala keadaan apapun dalam hidup kita ini adalah kunci dari semua masalah kita sahabat.
Ketika seseorang ditimpa masalah seberat apapun, ditimpa musibah seberat apapun, namun ketika pikiran dan hati kita itu menerimanya, maka sebenarnya sahabat, saat itulah Allah akan mengangkat masalah kita. Ketika kita pasrah penuh tawakal kepada Allah, maka saat itulah Allah akan mengangkat masalah kita, mengangkat derajat kita, sahabat. Contoh misalkan banyak seseorang yang ketika beriadah agar masalahnya segera diangkat oleh Allah, tapi karena dia tidak kunjung menerima keadaannya tersebut, menyalahkan sana, menyalahkan mereka, menyalahkan ini itu, semuanya disalahkan, sahabat. Sehingga pikiran-pikiran yang seperti inilah yang justru menghambat doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering menyalahkan sesama, sering menyalahkan teman, tetangga, dan siapapun. Ini berarti kita tidak menerima keadaan kita, sahabat. Maka 3 hal ini patut kita pelajari, sahabat. Yang pertama yaitu kita mengetahui man lahu qalbuhu alim. Kita harus selalu menyadari bahwasanya apapun yang terjadi di dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita harus selalu melatih kesabaran kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Jangan karena kemudian kita merasa riyadhah kita sudah lama, sudah lebih 40 hari bahkan, tapi tak kunjung doa kita diijabah. Maka saat kita merasa tidak sabar seperti ini, sahabat, justru inilah yang lebih menghambat lagi kepada doa kita, kepada diijabahnya doa-doa kita, hajat-hajat kita, sahabat. Dan yang ketiga ialah wa qanaatun bil yadi, rasa tawakal kita yang juga perlu kita latih kepada Allah. Kalau kita sudah bisa tawakal, kalau kita sudah bisa menerima semua keadaan, maka insya Allah apapun masalah kita akan segera diangkat oleh Allah, sahabat. Karena seyaknya ketika kita ridho dengan ketentuan Allah, maka saat itu Allah ridho kepada kita, sahabat. Dan ketika Allah ridho kepada kita, maka bereslah semua, hilanglah semua masalah kita. Karena saat itu kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mengetahui Allah ridho kepada kita? Yaitu saat kita ridho kepada ketentuan Allah, sahabat. Apa rumusnya ridho ini, sahabat? Sururul qalbi ala ma qadallahu lahu. Yaitu kesenangan hati kita dalam artian tidak mengeluh sama sekali atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah, sahabat, yang dapat saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan 3 hal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, agar apapun yang datang dalam kehidupan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, sahabat, mungkin dari Anda semua ada yang pernah mengalami pengalaman spiritual tentang keajaiban zikir, keajaiban sholawat, keajaiban membaca Al-Quran misalkan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita angkat sebagai konten dan akan kita tebarkan kepada yang lain, agar lebih banyak lagi yang termotivasi dengan kisah-kisah hikmah yang Anda semua sharingkan nanti, sehingga akan lebih banyak lagi orang-orang yang berusaha bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.